Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Halo teman-teman grade 2 semuanya, bagaimana kabarnya? Mr. Syaman doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar kitab kuning, yaitu kitab Safinah, tentang Arkanul Iman, tentang rukun iman. Pasti teman-teman sudah hafal ya rukun iman. Baik, teman-teman wajib hafal rukun iman ini. Nanti Mr. Saman akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang rukun iman. Jadi arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama apa? Antu'mina billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kita beriman kepada Allah? Teman-teman sudah tahu ya, iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya. Berarti kalau percaya dan yakin, berarti kalau kita beriman kepada Allah, berarti artinya kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Buktinya ada alam semesta ini, itu bukti bahwa Allah itu ada. Adanya kita, adanya teman-teman, adanya ayah bunda, adanya manusia, adanya semua makhluk yang ada di dunia itu menunjukkan bahwa Allah, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Jadi beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi, yaitu beriman kepada para malaikatnya Allah. Ya. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwa selain manusia ada makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Siapa itu? Yaitu para malaikat. Ada malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu ada 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ijail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi ada 10 malaikat. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki dari Allah kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta. Yang ketiga, Israfil tugasnya meniup sangkakala atau meniup trompet nanti ketika kata Allah, bumi alam semesta ini sudah saatnya hancur, semua makhluk hidup sudah saatnya binasa, maka malaikat Israfil mendapat tugas dari Allah untuk meniup sangkakala atau meniup trompet, maka hancurlah alam semesta ini beserta isinya. Yang keempat, yaitu malaikat Israel. Tugasnya apa? Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mengalami yang namanya mati. Ketika ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, maka meninggallah manusia. Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas menanyakan di dalam kubur. Ketika manusia meninggal dan dimakamkan ke dalam tanah, maka ketika keluarganya selesai memakamkan lalu kembali pulang, saat itulah malaikat Munkar dan Nakir datang menghampiri manusia yang telah meninggal dan menanyakan kepada manusia itu mengenai siapa Tuhannya, mengenai siapa nabinya, mengenai apa yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Apakah ia banyak melakukan kebaikan atau mereka ketika di dunia banyak melakukan kejahatan. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Raqib
bertugas mencatat amal kebaikan. Jadi seluruh amal kebaikan yang teman-teman lakukan, yang kita lakukan di dunia ini akan selalu dicatat oleh malaikat raqib. Sekecil apapun perbuatan baik yang teman-teman lakukan. Contohnya, teman-teman ketika jalan melihat ada satu batang duri, lalu teman-teman buang ke tempat yang lebih aman agar tidak terinjak oleh orang lain, maka teman-teman mendapatkan amal kebaikan. Atau teman-teman ketika jalan-jalan, teman-teman melihat ada seorang pengemis yang sedang minta-minta, lalu teman-teman memberikan uang 1.000 rupiah, walaupun uang itu kecil, tetap akan dicatat oleh malaikat raqib sebagai amal kebaikan teman-teman, dan nanti teman-teman akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 yaitu malaikat atid. Malaikat atid tugasnya yaitu mencatat amal kejahatan. Amal kejahatan semua manusia di dunia ini yang dilakukan, sekecil apapun amal kejahatan yang teman-teman lakukan di dunia ini akan dicatat oleh malaikat atid dan nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah teman-teman, kita hidup di dunia ini selalu diawasi oleh dua malaikat. Malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan dan malaikat atid yang mencatat seluruh amal kejahatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu berbuat baik kepada orang tua, selalu berbuat baik kepada siapapun, selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 9 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya itu menjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman, ayah bunda, keluarga besar teman-teman semuanya, mis dan bisa semuanya kita, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jauhkan dari yang namanya neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah billahi min dzalik. Baik teman-teman, selanjutnya arkanul iman. Rukun iman yang ketiga yaitu wa kutubihi, yaitu kita beriman, kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab yang kita wajib kita percaya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu, dan kitab suci yang keempat adalah kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatkan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan malam nuzul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Maka itu teman-teman, karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka mari teman-teman memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak belajar Al-Quran, memperbanyak menghafal Al-Quran, dan juga murajaah hafalan yang sudah teman-teman hafal. Selanjutnya, arkanul iman yang keempat adalah wa rusulihi, yaitu beriman kepada para rasul-rasul Allah. Bagaimana yang para rasul dan nabi Allah yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Kita harus yakin bahwa ada para nabi dan rasul yang Allah utus kepada semua umat yang ada di dunia ini. Ya. Siapa aja itu? Teman-teman hafal? Nah, bisa punya lagunya. Lagu untuk menghafal nama-nama para nabi dan rasul. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Suaib, Musa, Harun,
Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah teman-teman nama para nabi dan rasul. Teman-teman harus hafal ya. Oke. Selanjutnya arkanul iman yang ke-5 adalah wabil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Atau yang teman-teman kenal, yang kita ketahui itu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang dimana nanti alam semesta ini beserta isinya akan hancur, akan binasa. Ketika sudah waktunya alam semesta ini hancur binasa, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, untuk meniup trompet, bahwa petanda bahwa bumi alam semesta ini beserta isinya sudah saatnya hancur dan binasa. Maka dari itu, siapakah? Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada manusia, malaikat pun tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Maka teman-teman, nanti apabila teman-teman menjumpai ada orang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi hari Minggu, hari kiamat akan terjadi pada tahun 2020, kita jangan percaya. Kita harus wajib percaya pada karena hari kiamat yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, arkanul iman yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu beriman kepada qada dan qadar, yaitu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu semuanya adalah ketentuan Allah. Seperti contohnya, sekarang ini negara kita, negara Indonesia sedang dilanda musibah virus penyakit COVID-19 yang sampai saat ini belum juga hilang. Nah, itu adalah semuanya ketetapan dari Allah. Maka dari itu kita harus menyikapinya dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua bencana, musibah yang ada di negara kita ini semuanya ada hikmahnya. Kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Terima kasih teman-teman. Itulah arkanul iman yang dapat Mr. Syaman jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Mr. Syaman mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.